Gue ngisinya mungkin tak cikidik cik tak cikidik cik tak cikidik. Kalau lo gimana? Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Masih bersama Jesse Mates. Kalau ke Drum and Drum, kayaknya Jesse Mates harus kita mintain tutorial ya. Gimana caranya main drum yang enak. Jadi Jesse ini drummernya Raisa, terus siapa lagi Jess? Gue sama Monita Tahale juga, terus belakangan lagi sama Dere, sama suka nge-backup Tiara Andi ini juga sih belakangan. Tuh, paling semua artis solo wanita sukanya sama Jesse. Khususnya yang pop. Jesse juga banyak ngisi rekaman drum. Apa Jess yang baru kemarin? Oh iya, Salma Salsabil. Itu yang main Salma Salsabil. Iya itu gue yang main. Dan yang produce. Iya, gue produce bareng Marco sama Kitut. Oh iya, lu tuh berarti punya grup produser ya? Iya, namanya Sik namanya Sik. Di dalam situ ada ada Marco Steviano, ada Kitut, terus ada gua sama ada Josh Kunze. Kita berempat grup produser. Salah satunya lagu Salma. Terus lagu apa lagi aja sih ya? Aduh, gua lupa. Soalnya gua kalau udah rekaman nih berdua sama Marco, kita udah sweet aja. Gue sama Marco sweet. Kok sweet? Siapa duluan nih? Gue Jess, lu Jess gitu dah. Jadi udah sweet aja. Jadi keseharian lu kalau lu nggak manggung, lu di studio. Di studio bareng Marco, bareng Kitut. Workshop, ngerjain produksian gitu lah. Gokil. Pastinya beda ya. Kalau drummer itu punya taste produce tuh. Taste-nya udah bukan skill drum lagi Jess ya? Iya, betul. Lu mikirin gak sih? Kayak lu dengerin lagu nih. Wah, kayaknya chopsnya harus gue taruh di sini nih. Aduh. Mikirin gak Jess? Mungkin bukan chopsnya taruh di sini ya, tapi gue mikirin kayak di bagian apa perlu ada apa ya gitu, atau misalkan di bagian apa nggak perlu ada apa ya gitu. Apa yang misalkan gue mainin ada satu bunyi kayaknya di situ doang deh. Soalnya kalau misalkan di tempat lain mungkin jadinya keramaian, atau misalkan justru nggak usah ada apa-apa di situ. Nah gitu-gituannya yang dipikirin. Oke, gitu. Ini gua ada contoh lagu ya. Ini kan ngerjain gua lu banget. Enggak, ini kan kita namanya juga tutorial ya. Misalnya, kalau misalnya kita ada lagu yang bentuknya kayak begini nih Jess. Lu ngisinya kayak gimana Jess? Apa ya, kalau gue tadi dengar sekilas sih karena clapnya di 24 ya mungkin sesimpel ngikutin beatnya doang. Ya, kira-kira gitu mungkin. Gila ya, gila, gue nggak expect loh dia ngisi begitu, keren banget. Gue juga nggak expect lu puter itu sih Bang sebenarnya. Gila. Kalau lu denger lagu, terus ngulik, yang lu ulik itu apanya Jess pertama kali? Gue dengerin dulu. Gue coba pahamin, ada bagan apa aja nih gitu doang sih, standar. Ada bagan apa aja, ada intro kah, terus intronya kayak apa, terus ada verse-nya apa segala macam. Biasanya gue dengerin beberapa kali, baru gue masuk ke si masing-masing drumnya itu akan kayak gimana gitu. Gue coba pahamin dulu struktur lagunya nih ada apa aja, di sebelah mana endingnya kayak apa dan segala macam. Baru gue mulai masuk ke detail drumnya gitu. Biasa kan kalau misalnya kita dikirimin materi kan udah ada drum guide-nya. Berarti atau misalkan itu rhythm drumnya. Jadi at least lalu lintas lagunya bener ya? Lalu lintas dulu tahu. Biasanya gue repeat beberapa kali baru abis itu mulai coba cari detail si drumnya biasanya. Lu cukup dengerin aja apa harus coba main gitu gak sih? Nah, tergantung situasi sebenarnya. Yang gue suka sebenarnya dengerin dan sambil coba. Idealnya buat gue seperti itu. Cuma terkadang
kalau pas misalkan waktunya bener-bener lagi nggak ada, bener-bener cuma bisa dengerin gitu. Kalau misalkan gue udah pulang dari studio, udah ngantuk malam tidur, terus besoknya udah harus latihan atau apa, ya basically biasa gue cuma dengerin di mobil kayak, atau misalkan di rumah sebelum berangkat dengerin apa segala macam. Jadi at least lu tahu strukturnya, tahu gambarannya, terus ya nyobain pas misalkan pas latihan gitu. Kalau misalkan bener-bener waktunya lagi minim banget gitu. Iya. Tapi gue selalu mengusahakan dengerin dan sambil nyobain, karena gue selalu seneng prepare. Menurut gue prepare tuh lumayan segalanya sih. Jadi lu tahu begitu datang latihan ketemu teman-teman, lu tahu oke, gue akan seperti ini di sini, gue akan begini. Gue lebih tenang kalau misalkan gue udah bisa persiapkan itu gitu. Oh, jadi lo orangnya Iya. preparation Idealnya banget lah ya. seperti itu. Cuma kalau misalkan lagi nggak sempat ya basically paling standar lah. Lu juga kan sibuk banget, lu pasti tahu misalnya lu cuma sempat dengerin doang, ya udahlah. Gitu. Kalau gue catet. Itu satu yang gue nggak bisa tuh sebenarnya. Tapi gue belakangan kalau misalkan bener-bener mepet, gue bikin contekan. Tapi lalu lintasnya cuma gue sendiri yang ngerti lah. Lo bisa baca not Nah, berarti? karena salah satu minus gue itu, gue nggak mengenyam pendidikan belajar baca dan segala macam. Gue pure otodidak, jadi gue lumayan buta. Tapi at least misalkan ada patokan lalu lintas gitu, mungkin gue masih bisa ikutin lah gitu. Dan kalaupun nyata terkadang chord juga jadi patokan gue. Oh. Kadang chord-chordnya juga nolong gue. Lo berarti bisa main musik alat lah? Sedikit lah, gue bisa bisa chord Piano. dikit doang, piano dikit gitu. Itu ngebantu juga Jess ya? Nah itu lumayan ngebantu gue tuh, jadi gue tahu progresinya kayak apa, pas perpindahannya apa. Oh berarti ini bagian ini lumayan ngebantu ngingetin. Kan kita kalau di Indonesia tuh kan selalu diajarin waktu kecil tuh lo harus fokus main alat musik ini gitu kan. Padahal nggak juga ya. Padahal sebenarnya ya selama lu suka kan nggak ada salahnya gitu. Lu nggak harus fokus di satu. Ya mungkin lu tetap akan ada fokus di satu main instrumen lu, tapi akan menolong juga ketika lu bisa at least bisa chord atau lu bisa instrumen lain gitu. Nah ini salah satunya Jesse, dia bisa beberapa alat musik. Tapi dikit-dikit aja, coba bisa dikit lah. Ya akhirnya dia nggak cuma main drum kan, dia bisa jadi produser musik. Nolong lah, instrumen lain, bisa main instrumen lain juga ngebantu lah. Bener, jadi buat temen-temen kalau mau belajar alat musik, mumpung masih banyak waktu buat latihan, ya jangan fokus di satu aja sih kalau bisa ya. Betul. Harus multi instrumen. Kita akan praktek lagu, Jesse bakalan ngulik lagu sepotong ini, nggak full sih. Tapi gue pengen lihat aja prakteknya kalau Jesse ngulik lagu. Dan memainkan itu sampai enak. Gue dikerjain sama Iqbal. Belum nempel-nempel banget, tapi ya udah lah, kita coba ya. Oke, part 2 coba ngulik tapi sambil main. Oke. Ya. Gila! Belum masih ngawur gue. Oke, kita coba lagi ya. Oke, coba. Kapan?
Ya Gila, gitulah, kira-kira gitulah. gila Jess, gila. Terbaik. Tapi yang gue notice tuh ritmenya Jesse ini udah enak gitu ya. Nggak mikirin chopsnya gue harus taruh mana nih. Iya. Lu kayaknya keluar begitu aja Jesse. Iya sebenarnya ya, gitu aja sih kayak keluar begitu aja. Soalnya kan kita juga baru muter berapa kali lah. Tapi ya kira-kira begitu gua keluarnya. Kalau dari gua keluarnya begitu kira-kira. Itu natural aja gitu ya. Iya, kayak sih natural aja sih Bal. Gila sih. Keren banget loh Jess. Nah tapi ini kan kalau ngomongin lagu instrumental gitu ya. Iya, Terus oke. lagu yang agak agresif ya. Iya, iya, iya. Kalau ngulik lagu pop gitu Oke. misalnya nih. Iya. Ini ada satu lagu Raisa nih. Ini bukan lagu hitsnya sih. Oke. Iya, iya, oke. Nih ya, kalau gue sebagai drummer nih. Hmm. Gue ngisinya mungkin tak cikidik cik tak Oke. cikidik cik tak cikidik. Kalau lo gimana? Jadi gua soalnya kalau misalkan lagu ini karena udah pernah beberapa kali mainin dan Oke. gua udah berapa kali ngulik dan udah tahu patternnya. Jadi setahu gua patternnya itu dia jatuhnya apa ya? Jatuhnya itu half time. Setahu gua jatuhnya itu half time. Tak. Iya. Loh bukan. Tuh, ini kan. Wow. Gitu. Dia patternnya gitu. Ini yang lo yang ngisi rekamannya lo? Oh, enggak, bukan. Ini yang produce Mas Lava Pratomo. Gua kurang tahu yang isi drumnya siapa, tapi menurut gua pattern drum ini menarik banget dan gua lumayan seru lah mainin lagu ini tuh seru dan lumayan challenging karena dia ada kayak hi-hat per 16 yang mesti steady terus gitu. Wow. Gitu. Gue juga awalnya gue pikir karena kan pas intro kan masih piano ya. Gue juga awalnya persis gue pikir seperti itu. Ternyata begitu masuk, wow, half time. Oh, seru nih gitu. Ternyata seru lagu. Tapi kan kadang-kadang nggak selalu berhasil mengimplementasikan ke drum setnya ya nggak sih? Betul. Iya nggak sih? Apalagi sekarang musik pop tuh kan bisa dibilang banyakkan campur sama drum loops ya nggak sih? Betul, sama loop, sama drum elektronik, udah nyampur semua gitu. Itu lu gimana Jas? Maksudnya lu sering dengerin lagunya kah? Apa emang lu natural jago aja gitu? Enggak lah, kalau jago lu lah Bang. Lu yang jago. Iya, ya mungkin karena gue dari awal gue seneng dengerin lagu itu emang dengerin lagu gitu. Gue demen dengerin lagu. Jadi mungkin dari kecil gue nggak yang spesifik begitu dengerin lagu. Wah, gue nih pengen dengerin drumnya doang gitu. Gue pengen dengerin gitarnya doang nggak. Emang gue demen ngedenger satu lagu gitu. Jadinya udah jadi habit mungkin. Makanya mungkin kayak tadi lagu yang sebelumnya yang gue tiba-tiba keluar aja gitu ya. Karena yang gue denger seperti itu, ya itu yang keluar dari gue gitu. Ibaratnya karena dengerin isi konten lagunya gitu, nggak fokus ke drum elektroniknya doang atau nggak fokus ke beatnya doang apa segala macam gitu. Makanya gue lebih seneng gue tahu strukturnya dulu, gue tahu bahkan kadang kalau buat gue kadang liriknya kayak apa juga ngaruh terkadang buat gue. Gue tahu oh lagu ini sedih nih, liriknya sedih berarti mungkin gue mainnya nggak perlu yang terlalu gimana kali ya gitu untuk bisa nyampein maksud lagunya gitu. Lagunya butuhnya moodnya sedih, mungkin gue mainnya lebih kalem atau gitu. Atau misalkan wah lagunya happy nih, ya gue mainnya kita bisa sedikit lebih ceria, lebih sedikit atraktif gitu-gitu sih. Jadi itu lumayan nolong lah. Berarti lo membangun sisi musikalitasnya kan? Iya benar, mungkin karena gue habit dengerin ke musik dan lagu daripada ke masing-masing instrumen itu kayaknya sih. Oh, Gitu. amazing. Ya itu beda ya kalau produser gitu, terus lo drummer tuh udah pasti beda point of view-nya. Tapi lo masih latihan gak Jas setiap hari? Latihan drum gitu? Jadi perbedaannya gue gak tau ya. Dulu waktu awal-awal main belum bekerja lah, kita belum session, kita belum banyak itu kerjaannya memang
sering ngulik latihan gitu. Nah sekarang bedanya ketika udah kerja, kita udah jadi session, fokus gue tuh yang diulik tuh udah lebih ke materi kerjaan jadinya. Jadi gue ngulik lagu yang akan dibawain pas konser misalkan, atau misalkan lagu yang gue mau main sama siapa, itu yang jadi latihannya tuh jadinya bentuknya kayak gitu. Sambil mempelajari lagu ya sambil nyobain gitu. Dan paling standar sih kalau di backstage, kalau misalnya sebelum main ya ada warming up, sticking gitu. Sticking basa-basi aja. Iya, sticking basa-basi lah, biar kelihatan kayak mau kerja gitu. Ya gitulah kira-kira. Tapi kalau buat gue pribadi, waktu kayak untuk bener-bener spend kayak dulu latihan gitu mungkin udah nggak terlalu banyak gitu. Jadi udah lebih fokusnya ke latihan, tapi sembari sekalian ngurusin kerjaan, ngulik kerjaannya lah gitu. Oke. Gitu. Oke, nice. Jadi emang tuh kalau kita sekarang lagi banyak waktu latihan ya latihan terus aja sih. Benar. Kalau memang lagi banyak waktu latihan udah hajar aja latihan terus aja sih. Karena nanti kalau lu udah memasuki dunia industri, waktu latihan itu antara males atau gak punya waktu. Nah, bisa tanya ke Iqbal langsung. Gue yakin Iqbal juga sama pasti. Waktunya juga pasti udah berkurang banget pasti. Karena sibuk banget loh nih Iqbal. Apalagi Jesse ya gak sih? Udah manggung terus produce, wah gila sih. Terus lu kalau buka top Spotify ya itu rata-rata Jesse yang produce, gila gak? Tenang banget hari ini bisa kedatangan Jesse. Aduh, sama-sama. Thank you Bal, thank you banget. Semoga bermanfaat buat kalian, karena ini belum tentu 2 kali Jesse kesini ya. Ini aja ngajaknya 5 tahun baru dia mau datang. Thank you Jess. Bal, thank you banget udah diundang. Thank you Bal. Oke teman-teman, habis ini kita undang siapa lagi ke Drum and Drum? Please kasih tahu gua di komen. Alright, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.